Uh, Selamat pagi Dr. Danang Himawan SPBTK Konsultan Tertin, selaku pembimbing saya dan fasilitator pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk membacakan bacaan saya pada divisi vaskular saat ini mengenai vascular suture dan anastomosis, mungkin prinsipal basic pada vascular suture dan anastomosis. Sebelumnya ini ada sedikit cerita tentang mengenai vascular surgery, di mana ini sudah diketahui dari sejak abad 20, di mana fine sutures ini juga sudah dikenal untuk arterial anastomosis. Jadi mulai diketahui sudah jauh dari dahulu. Kemudian sejak tahun 1899 itu sudah mulai berkembang hingga saat ini, hingga kemudian sedikit introduction-nya mengapa vascular surgery itu membutuhkan pengetahuan khusus, karena seperti yang kita tahu anastomosis vaskular itu berbeda dengan anastomosis pada organ jaringan lainnya. Kenapa? Karena dari anatomi dan fungsi dari vaskular sendiri, dia memiliki fungsi macam-macam. Yang seperti kita ketahui, vaskular itu ada lapisan intima, kemudian media dan adventitia, dan tujuan dari kita mengetahui ilmu dari basic dari vascular sutures atau anastomosis ini bertujuan untuk supaya kita tidak melakukan pelukaan atau yang menyebabkan kerusakan lebih pada vaskular yang akan kita perbaiki ini. Jadi di sini saya mengutip dari buku Prof. Pulhito pada tahun 1987 yang saat ini barusan diedarkan, bahwa ada tentang pengantar bedah vaskulus, ada 3 instrumen yang bisa membedakan dengan anastomosis pada jaringan lain seperti organ lain, yaitu dengan adanya automatic clamp, kemudian vascular prosthesis, automatic sutures. Nah, ini yang membedakan dengan organ-organ lain. Ini salah satu gambar mengenai perbedaan antara bagaimana kita melakukan preservasi pada pembuluh darah yang supaya kita mencegah tidak terjadinya trauma seperti ini dengan alat-alat yang lebih khusus. Nanti akan kita bahas sedikit-sedikit. Kemudian ini salah satu instrumen yang aromatik yang mungkin bisa saya tampilkan gambarnya karena cukup banyak sekali. Kemudian ini adalah salah satunya, yang paling atas ini adalah Cortation Clamp, Cherry, kemudian Zenger, terus kemudian ada Impra Clamp, Profunda Clamp, Yasargil ini dengan pensettingan. Kemudian ada Fine Forceps juga, kemudian ada Castovio yang kita ketahui. Terus kemudian ini rangkuman yang saya dapatkan di buku ini. Banyak sekali instrumen yang harus kita kenal dalam mengetahui vascular surgery ini, dari scalpelnya, kemudian dari gunting, forceps, kemudian hemostatic forceps, kemudian ada clamp seperti, dan needle holder juga beda-beda. Kemudian, nah ini salah satu handling vaskular yang mungkin saya juga baru ketahui pada saat membaca ini. Jadi jika kita ingin melakukan penjepitan pada pembuluh darah atau melakukan handling pada pembuluh darah, itu tidak bisa langsung semena-mena langsung aja jepit aja, tidak. Tapi kita perlu mengetahui bahwa apakah pembuluh darah yang kita jepit ini ada oklusi, apakah ada plaknya. Nah, itu kita pertama bisa melakukan perabaan terlebih dahulu, apakah soft ataukah collapse, apakah pembuluh darahnya ini collapse. Kemudian jika dirasa ada sebuah plak, nah kita harus melakukan pemegangan atau pengkleman dari pembuluh darah ini dengan cara seperti ini, yang melintang seperti ini, bukan dengan seperti ini, karena jika lurus tegak dengan sejajar dengan pembuluh darah, ini akan memicu untuk lepasnya plak tersebut, kemudian bisa menyebabkan emboli. Kemudian ini macam-macam dari tipe arteriotomi. Nah, seperti yang kita tahu ya, mungkin kalau pada saat aphasia atau misalkan pada saat kita melakukan thrombektomi, itu macam-macam arteriotominya. Ini yang paling khas pada aphasia. Kita bisa menggunakan macam-macam blade. Seperti yang saya sebutkan tadi, blade-nya itu macam-macam. Bisa blade 11, blade 12, blade 15. Nah, dan menggunakannya pun tidak sama. Jadi dengan blade 15 ini kita
menusuk, kemudian kalau misalkan blade 11 kita mencungkil, itu bertujuan apa? Karena berusaha untuk menghindari pelukaan pada dinding posterior dari pembuluh darah tersebut. Kemudian bisa juga kita menggunakan scissors yang fine juga, tentu yang memiliki sudut untuk membantu kita melakukan handling. Kemudian macam-macam arteriotomi juga ada dua, seperti longitudinal dan transverse. Ini tentu tergantung dari kebutuhan kita. Dan ini membutuhkan penjahitan atau repair yang berbeda juga untuk mencegah stenosis pada pembuluh darah yang sedang kita repair tersebut. Kemudian seperti yang kita tahu, sutures teknik itu yang paling baik adalah dengan melakukan penjahitan dari dalam keluar. Kenapa? Bertujuan supaya all layer dari intimal ke adventitia. Jika kita melakukan jika outside in, itu ada kemungkinan kita membuat flap pada intimal, sehingga akan menyebabkan adanya flow yang muncul di lapisan jaringan di intima tersebut, sehingga pembuluh darah akan bisa stenosis dan kemudian fungsinya terganggu. Nah, kemudian kapan mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ada yang melakukan teknik dengan teknik outside in. Nah, itu bisa kita lakukan jika kita yakin bahwa pembuluh darah yang akan kita anastomosis ini tidak ada atau bahkan minimal dari adanya plak aterosklerosis. Kemudian di sini ada ringkasan di mana benang ukuran yang dapat kita gunakan pada masing-masing pembuluh darah. Ini mungkin bisa kita hafalkan, cuman yang paling kita tahu kan yang pembuluh darah kecil-kecil itu harus di atas 50, jadi 50 sampai 70 seperti itu. Aorta bisa 30 sampai 40. Nah, kemudian ini macam-macam dari jenis salah satu macam dari penjahitan dari pembuluh darah yang sudah kita lakukan arteriotomi, kita bisa melakukan simple sutures. Ada yang dengan melakukan interrupted, ada juga yang bisa melakukan dengan continuous seperti ini. Nah, ini yang melakukan dengan secara continuous. Kemudian ini ada namanya Conlin sutures, di mana jika kita melakukan endarterectomy, akan ada bisa terjadinya intimal flap yang menyebabkan adanya dissection, sehingga setelah dari endarterectomy tersebut, sehingga diperlukan adanya suatu teknik untuk melakukan penjahitan dari intima ke adventitianya. Ini ada dari dua buku yang saya baca, itu ada yang mengutip dari luar dan juga ada yang bisa mengutip dari dalam. Pada intinya kita ingin menempelkan intima yang terbuka ini setelah kita lakukan endarterectomy kembali menempel pada adventitia. Kemudian ada juga dengan patch closure, di mana seperti yang, maaf tadi saya lupa mention bahwa penjahitan pada pembuluh darah yang dilakukan arteriotomi pada longitudinal seperti ini, kita jika melakukan langsung continuous tanpa dilakukan patch, akan ada kemungkinan kita membentuk stenosis, betul. Jadi akan membuat sudut sehingga mengurangi dari diameter pembuluh darah tersebut. Maka dari itu ada pilihan-pilihan seperti dengan penggunaan patch closure untuk mempertahankan diameter dari pembuluh darah itu. Nah, patch closure ini pun memiliki kekurangan di mana seperti yang kita tahu, patch closure ini kita ambil dari bisa autologous, bisa sintetik. Yang harus dipahami adalah anatomical dari yang graft atau donor yang kita ambil untuk patch closure ini tentu tidak sama kekuatannya dibandingkan dengan pembuluh darah aslinya, native-nya. Jadi akan bisa potensi rupture, kemudian potensi aneurisma itu bisa terjadi pada patch closure ini. Dan juga mungkin perdarahan karena semakin banyak kita melakukan penjahitan seperti itu. Kemudian ini ada bevel end-to-side anastomosis. Ini maksudnya adalah bevel itu kita melakukan graft yang akan dilakukan di anastomosis ke arteriotomi itu dilakukan pemotongan miring. Jadi mencakup gitu, sehingga ini bisa kita lakukan dengan macam-macam teknik. Ada yang two sutures teknik, ada yang one sutures teknik juga. Seperti yang kita tahu, kita mungkin sering melakukannya dengan parasut teknik. Jadi kita melakukan beberapa jahitan dulu di heel, kemudian baru kita turunkan seperti itu. Kemudian yang ini non-bevel ini biasanya pada karotis komunis seperti itu.
langsung tanpa dilakukan pemotongan atau di trim mirroring, sehingga bisa langsung di anastomosis. Itu biasanya dilakukan pada subclavian artery, axillary, carotid, kemudian bisa juga axillofemoral bypass. Kemudian ini bisa juga dilakukan dengan parastoteknik juga. Nah, kemudian ada end-to-end anastomosis, di mana ini dilakukan jika salah satu dari pembuluh darah yang ingin kita sambung itu adalah lebih kecil diameternya, sehingga kita melakukan pelebaran dari diameter dari pembuluh darah yang ingin kita sambung ini. Nah, yang saya pelajari barusan ini bahwa kita bisa melakukan macam-macam teknik. Ada yang menggunakan one sutures, jadi langsung menggunakan dari heel kemudian ketu yang di yang masing-masingnya. Cuman ada juga yang menggunakan anchoring. Jadi seperti yang gambar di kanan ini, dia melakukan anchor di atas kemudian di bawah. Tujuannya adalah supaya menghindari kinking. Nah, jika kita bisa one suture teknik itu kita bisa gunakan apabila kita bisa menjamin bahwa pembuluh darah kedua ini tidak terjadi kinking. Sebenarnya jadi anchoring ini baik untuk menghindari kinking tersebut. Nah, seperti ini, jika kita melakukan anchoring pada atas ini, kita bisa melakukan manuver. Jadi, walaupun mungkin bayangan kita, jika sudah ditutup dua-duanya, mungkin akan sulit kita melakukan penjahitan. Ternyata kita bisa melakukan manuver untuk menarik kanan kiri gitu. Kemudian ini salah satunya tadi bentuk end-to-end anastomosis dengan single stage atau single sutures. Kemudian ini dengan inlay teknik. Ini adalah dengan inlay parastoteknik. Kemudian ini ada sekilas aja bahwa ada agent untuk hemostatic agent, salah satunya dengan pemberian kolagen, fibrin glue seperti yang kita tahu mungkin. Kemudian ini ada salah satu penemuan di mana ada macam-macam dengan menggunakan tambahan patch untuk menghindari angulasi yang dapat menyebabkan terjadinya turbulensi dari pembuluh darah, sehingga harapannya adalah dengan terjadinya aliran yang lebih lancar, sehingga tidak terjadi turbulen, sehingga tidak terbentuk adanya trombosis di situ. Pertama ada Miller cuff, kemudian ada seperti ini Taylor patch, ada yang di proximal, ada yang di distal, ada Linton juga, ada St. Mary Boots. Ini dinamai atas dari penemu-penemunya itu sendiri. Kemudian selanjutnya masalah apa yang bisa kita hadapi dalam melakukan pembedahan pada vaskular ini. Yang pertama, dalam pembuluh darah ini kan juga tidak tentu berjalan sendirinya. Pasti ada nerve, kemudian ada jaringan sekitar seperti misalkan kita melakukan pada aorta abdomen, ada duodenum, ada ureter juga. Nah, ini jika kita tidak ketahui dengan baik anatomical dari pembuluh darah yang akan kita perbaiki ini akan menyebabkan kita terjadinya operasi lagi, redo lagi untuk operasi yang lainnya, mungkin memperbaiki dari ureternya yang terkena, cedera, kemudian seperti itu. Jadi untuk mencegahnya adalah ya good assistant, good knowledge, good lightning, sharp dissection. Kemudian adanya bisa jadi embolisasi atau ateroma dan trombus. Jadi mungkin aja dapat terjadi ada dissection, terjadinya embolisasi pada saat kita melakukan dissection. Seperti tadi, mungkin kita sebelum melakukan pemotongan, kita harus melakukan perabaan dulu pada pembuluh darah yang kita akan lakukan potong itu. Kemudian apakah ada bekas, seperti yang kita tahu mungkin pada saat melakukan kanulasi aorta, kita melakukan perabaan terlebih dahulu. Apakah aortanya ini keras, kemudian ada kalsifikasi, kemudian bisa juga embolisasi terjadi pada saat kita melakukan klem. Jadi sama, tidak hanya pada saat arteriotomi, namun juga pada saat mau mengklem juga seperti itu. Kemudian dapat terjadi end organ ischemic. Nah, ini bergantung pada target organ tersebut. Seperti yang kita tahu mungkin pada saat kita melakukan klem aorta pada backup akretal, itu kita bisa melakukan berapa lama sih supaya organ distal itu tidak terjadi gangguan. Nah, itu tergantung pada setiap macam-macam organ. Jadi kalau melebihi dari
melebihi dari batas dari limitasi dari sebuah organ tersebut ya kita bisa menyebabkan kerusakan pada organ tersebut. Kemudian adanya trombosis yang paling sering adalah dengan terjadinya adanya pada saat vascular clamp, adanya intimal flap, kemudian residual stenosis, ada juga turbulent flow yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin terjadinya angulasi, mungkin terjadinya kinking, akibatnya terjadi deposisi platelet, akibatnya jadi trombosis. Kemudian ada juga trombosis ini ada yang early, intermediate, sampai late. Yang early ini technical, seperti mungkin pada saat kita melakukan anastomosis, kita kurang menguasai bagaimana jika pembuluh darah ini sudah terisi. Tentu beda pembuluh darah yang belum terisi dan terisi, maka kita harus membayangkan bagaimana pembuluh darah ini jika sudah terisi dengan darah, sehingga tidak terjadi adanya kinking tersebut. Kemudian intimal flap, yaitu kita harus mencegah intimal flap ini dengan melakukan sutures yang dengan inside out seperti itu. Kemudian adanya graft thrombosis yang pada intermediate, ini adanya intimal hypoplasia. Ini pada tampilan dari histo-PA-nya di mana ini terjadi intimal yang mengalami ketebalan. Ini bisa terjadi dalam waktu 1 bulan sampai 18 bulan. Kemudian kalau yang late, itu lebih dari 18 bulan, itu terjadinya atherosclerosis, sudah ada pengerasan, dan juga sudah ada degenerative lesion. Kemudian adanya anastomosis bleeding, yang disebabkan adanya needle hole bleeding. Kemudian adanya suture line bleeding. Kemudian bisa juga terjadi anastomotic pseudoaneurysm. Tentu ini macam-macam, tentu ini dapat terjadi karena beberapa faktor, bisa dari faktor pasiennya sendiri, dari material yang kita gunakan, dan tentu dari teknik yang kita gunakan juga. Berikut ada tampilan dari tampilan aneurysm pada anastomosis yang dilakukan endoskoping. Nah, ini infection, tentu yang kita harus tahu bahwa kita harus melakukan profilaksis atau mungkin terapeutik pada pasien-pasien yang sudah mengalami infeksi agar tidak menjadi lebih parah lagi infeksinya. Harus melakukan prosedur yang aseptik. Kemudian jika sudah terjadi infeksi seperti ini pada AV graft yang mengalami infeksi, sudah tampak ada kemerahan, nyeri, sampai bahkan sudah ada punktuasi dari sebuah absesnya di sini, kita harus mengambil dan diganti. Dan kalau misalkan graft yang kita gunakan ini masih baik dan merupakan graft yang mempervaskularisasi secara pada organ yang vital, kita harus melakukan vascular reconstruction terlebih dahulu, baru kita remove dari graft tersebut. Sekian dari presentasi saya, Dokter. Terima kasih.